Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faculty Duriman dari kelas merancang DI 4704A. Di sini saya akan membahas sebuah programming yang sudah saya buat, lalu untuk analisa-analisa yang sudah saya buat juga, dan tema dan konsepnya juga. Dan untuk di akhirnya saya akan menampilkan sebuah animasi yang sudah saya buat dari perancangan rumah tinggal 2 lantai ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan dengan programming dan konsep. Sebelum mengenal itu semua, kita kenalkan dulu data klien yang saya ambil ini. Yang bernama itu yang pertama itu ibunya dari Siska Hernida, umur 39 tahun, pegawai negeri. Lalu untuk anak yang pertama itu Aditya Ramadhani, umur 22, miliki masih dalam status mahasiswa Unpad S1 Peternakan. Lalu untuk anak kedua itu bernama Fadil Putra Ramadan. Dia berumur 18 tahun dengan status masih sekolah di SMA 2 Kota Serang kelas 3. Lalu Adelia Putri, dia sama umur 18 tahun, sekolahnya itu di SMA 2 Kota Serang dengan kelas kelas 3. Lalu di sini kita akan menganalisis site-nya terlebih dahulu. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan merancang untuk menganalisis rumah tempat tinggal 2 lantai. Dengan mendapatkan di denah C itu di Jalan Batu Nunggal nomor 6. Rencananya yang saya akan buat ini di lantai 1 ada ruang makan, dapur, inner court, ruang keluarga. Dan lantai 2-nya kamar tidur utama, ruang kerja, dan kamar tidur. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang per perputaran dari anginnya itu sendiri. Dengan kita bisa lihat dulu, muson barat itu mengarah ke kanan dari rumah tersebut di bagian belakang, lalu di muson timur itu mengarah ke depan dari belakang. Untuk siang dan paginya, untuk pagi itu terlihat dari depan rumah ini, lalu sore itu di belakang rumah ini, dan siang itu di tengah ini. Dengan analisis vegetasinya, setelah kami menganalisis di tempat tersebut untuk di Jalan Batu Nunggal ini, sangatlah cukup banyak pepohonan yang terdapat di perumahan Batu Nunggal ini. Tetapi perlu ditambahkan juga penggunaan tumbuhan yang untuk penyerapan karbon dioksida. Itu sih paling. Lanjut, untuk diwawancara tabel aktivitas dan diagram-diagram yang saya sudah analisis semuanya ini akan nanti saya jelaskan di slide berikut-berikutnya, itu ada di permasalahan dan lain-lain. Saya akan menjelaskan. Untuk itu sebelumnya kita akan membahas dulu dari zoning dan blockingnya dulu. Untuk zoning di lantai 1 kalian bisa lihat untuk di warna ini ada di private, public, sirkulasi, semi private, dan service. Untuk di lantai 2-nya ini masih zoning. Untuk sini bagian blockingnya di depan itu ada carport, terrace, taman, living room, stair, dining room, terus hallway, kitchen, kamar anak 1, WC, laundry, backyard, and sama aja taman. Untuk yang lantai 2-nya main bedroom anak kedua, bedroom anak ketiga, void lantai 2, hallway, terus laundry room, stair, WC, sama backyard. Nah, ini untuk dari sirkulasinya. Untuk sirkulasinya itu bisa dari depan tembus ke belakang, karena saya ini membuat dari seperti kayak lorong gitu lah. Saya buat ini seperti kayak lorong agar memudahkan akses dari depan sampai ke belakang. Untuk seperti terlihat seperti lega lah, walaupun ini rumahnya sempit. Untuk sirkulasi kedua, ya seperti biasa ini karena di sirkulasi kedua itu lebih banyaknya tempat yang private, karena itu sama banyaknya kamar, ada 3 kamar di atas, hanya segini aja sih sirkulasinya. Terus hubungan antar ruang. Untuk hubungan antar ruang, entrance, living room, ruang makan, kitchen, toilet, dan kamar anak 1. Ini untuk lantai 1. Untuk lantai 2-nya kamar anak 2, kamar anak 3, kamar utama, dan toilet lantai 2. Nah, ini bisa kalian lihat untuk dekat, sedang, dan jauhnya. Lalu di diagram ini, untuk di lantai 1 itu lebih dekat dari carport, lebih dekat ke taman, living room, terrace, stair, dining room, kitchen, WC, kamar anak 1, lorong, laundry. Terus yang untuk lantai keduanya itu dari stair, WC, hallway, kamar utama, kamar anak
kedua, void kamar ketiga. Lalu ini ada tabel-tabel kebutuhan ruang yang bisa kalian lihat juga di sini. Sudah saya jelaskan juga dari tabel-tabel kebutuhan ruang dari sebelum-sebelumnya, sudah disesuaikan juga. Lalu kita masuk ke mind map-nya. Ini yang saya sudah tadi bilang juga, dari analisis dari tabel aktivitas, wawancara, semuanya saya mendapatkan kata-kata kunci di sini. Untuk yang pertama itu identifikasi kliennya itu, dia itu clean, tersusun, terbuka, family time. Lalu permasalahannya, berantakan, sempit, banyak kebutuhan, banyak barang. Dan permasalahan selanjutnya ada, untuk ibu ini ingin memiliki kamar yang kecil, namun cukup untuk kebutuhannya. Dan anak pertama butuh storage dan gantungan baju untuk berjualan di dalam kamarnya itu. Lalu anak kedua ingin semua peralatan olahraganya di kamar agar tidak lupa naruh dan selalu ingat. Dan lebih banyak melakukan makan bersama di depan TV. Dan yang terakhir, anak ketiga membutuhkan storage untuk koleksian vinil dan buku-buku bacaan dia. Nah, dari itu semua saya mendapatkan kata kunci yang saya bisa gunakan itu ada open space, bright, comfy, terus fungsional. Itu kata-kata kunci dan membentuk sebuah tema yang bernama Open Living Heaven, yang mengambil ini untuk membuat sebuah rumah yang terbuka dan nyaman dan isinya oleh pengguna sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu untuk stylenya saya menggunakan di sini Scandinavian mid-century, adalah perpaduan dua gaya desain yang punya banyak kesamaan, yaitu dari mid-century modern dari Amerika dan Scandinavian desain dari negara-negara Nordik. Kombinasi ini menghasilkan gaya interior yang sangat fungsional, terang, dan hangat secara visual, tapi tetap minimalis lah dan tidak berlebihan banget. Nah, ini konsep-konsep image-nya yang sudah saya ambil lewat dari Pinterest. Dengan kita bisa lihat, lalu ada konsep warnanya. Warnanya itu adalah warna yang selalu digunakan pada penggayaan Scandinavian untuk memberi kesan terang, bersih, cocok untuk iklim gelap seperti yang didapatkan di daerah yang musim hujan ini. Lalu di sini ada warna aksennya itu, ada warna abu muda, coklat tua, dan krem. Nah, ini kalian bisa lihat juga dari aksen-aksennya. Lalu kita lanjut lagi ke konsep bentuk. Konsep bentuknya ini, untuk perencanaan kali ini terinspirasi dari salah satu rumah open space yang saya bertepatan di Singapura. Saya melihat ini seperti kayak saya bisa dalam perancangan ini saya bisa menggali lagi lah untuk rumah ini agar mendapatkan cita rasa yang saya ingin ungkapkan dari rumah ini dengan kebutuhan-kebutuhan yang sudah klien minta kepada saya. Lalu ada konsep material lantai. Konsep material lantai ini menggunakan kayu asli agar tahan lama karena penempatan ruang itu di bagian outdoornya ya itu. Lalu untuk di kamar semua menggunakan kayu vinil coklat muda ya merek Taco ukuran 15 kali 90. Lalu ada untuk lorong juga sama menggunakan vinil Taco 15 kali 90. Untuk kamar mandi itu sendiri saya menggunakan keramik kasar menggunakan 20 kali 20. Lalu untuk konsep material dinding, untuk dinding di sini menggunakan finishing abu-abu atau bisa disebut juga concrete-nya lah, semi concrete. Saya menggunakan itu. Lalu di sini juga ada di bagian dinding ada wall panel yang diterapkan untuk dinding room dan living room. Lalu untuk konsep pencahayaannya, untuk pencahayaannya di sini saya menggunakan tiga pencahayaan. Yang lebih dominan tuh hanya dua, yang seperti inbow itu lebih banyak banget menggunakannya downlight inbow. Lalu untuk bagian yang outbow itu saya menggunakan itu di bagian outdoor lalu di bagian tangga juga. Untuk lampu gantung rotannya saya menggunakan di living room. Dan terima kasih.